warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdawati. Di sini saya akan mewawancarai beberapa anak yang ada di pulau saya, yaitu Pulau Sembilan, untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Syarifah Salma MPDI. Di sini saya berkelompok yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Lisdawati, Salama, dan Aulia Rahmah. Di sini kami akan berbeda tempat untuk mewawancarai beberapa anak-anak atau remaja karena jarak tidak memungkinkan kita bertemu karena COVID. Oke, langsung saja saya akan mewawancarai beberapa anak yang ada di pulau saya. See you. Hai, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya sudah bersama anak-anak yang ada di pulau saya yang akan saya wawancarai tentang demokrasi. Sebelum saya mewawancarai tiga anak yang saya akan wawancarai ini, saya akan mempersilahkan memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari sebelah kanan saya. Saya serahkan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavia, bisa dipanggil Tia. Saya kelas 5. Saya sekolah di SDN Tanjung. Di sebelah Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anis Farosida, bisa dipanggil Anis. Saya sekolah di SDN 1 Tengah. Saya kelas 4 SD. Di sebelah Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomia Ramadhani, bisa dipanggil Nia. Saya sekolah di SDN Tanjung kelas 3 SD. Oke, karena antara tiga anak ini sudah memperkenalkan diri, saya langsung saja mewawancarai tentang demokrasi. Oke, langsung pertanyaan pertama. Apa yang adik-adik ketahui tentang demokrasi dan akan dijawab pertama di sebelah sana. Nia. Perwakilan rakyat. Oh, perwakilan rakyat. Dan di Anis. Dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oh, sekarang yang sebelah kanan saya. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos dan yang artinya pemerintahan. Ternyata jawabannya beda-beda dan kita akan lanjutkan pertanyaan kedua tentang sebutkan satu ciri-ciri demokrasi. Sebutkan salah satu saja dan ciri-ciri demokrasi, satu orang satu, dan dimulai dari sebelah kanan saya. Memiliki perwakilan rakyat. Memiliki perwakilan rakyat. Selanjutnya, Kedaulatan ada di tangan rakyat. kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan selanjutnya, Gotong royong. Itulah ciri-ciri demokrasi menurut adik-adik yang ada di sini. Dan selanjutnya saya akan bertanya lagi tentang menurut adik-adik ini, apakah benar negara kita negara demokrasi? Kita akan tanya apakah mereka menurut mereka apakah negara kita ini negara demokrasi? Dimulai dari sebelah sana. Apakah benar negara kita, negara Indonesia adalah negara demokrasi? Benar. Selanjutnya, Ya. ternyata benar negara kita adalah negara demokrasi. Ini menurut adik-adik ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu coba sebutkan negara demokrasi kecuali Indonesia. Dimulai dari sebelah kanan saya. Swiss. Oh, Swiss. Selanjutnya Kanada. Kanada. Selanjutnya Islandia. oh, Islandia. Ternyata materi demokrasi sudah dipahami di kalangan SD, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Dan mungkin materi ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, sore. Boleh saya minta waktunya untuk sekedar wawancara? Boleh, silahkan. Kakak masih kuliah atau masih kerja?
Masih kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di mana, Kak? Di UIN Antasari Banjarmasin. Oh, yang tadi Banjarmasin. Kakak jurusan apa? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, berarti PAI ya, Kak? Iya. Oh, PAI. Kakak di jurusan PAI itu ada nggak pelajaran tentang kewarganegaraan? Kalau mata kuliah sih selama semester 2 ini belum ada. Oh, belum ada. Berarti itu khusus untuk agama ya, Kak? Belum tahu juga lagi ke depan. Oh, gitu. Terus ini kakak sudah selesai berapa kuliahnya? Baru semester 2. Oh, terus semester 2. Berarti sama ya, Kak. Ini Kak, aku mau tahu kakak, Kak, bisa nggak jawabnya gini? Pengertian dari demokrasi itu apa, Kak? Pengertian demokrasi, kalau nggak salah sih, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Jadi secara harfiah demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat sebagai pemegang kuasa, maksudnya rakyat ikut berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan pemerintahan. Ini kan udah tahu pengertiannya apa. Terus kakak tahu nggak fungsi dan tujuan dari demokrasi? Kalau tujuannya sendiri sih pastinya untuk menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan menjunjung tinggi konsep keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Kalau fungsinya yang pertama pastinya memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua menciptakan ketertiban dan juga keamanan. Yang ketiga mendorong masyarakat agar ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang keempat itu untuk mencegah terjadinya perselisihan. Terus macam-macam demokrasi itu apa aja, Kak? Kalau yang aku tahu sih, pertama ada demokrasi parlementer yang lebih kepada memberi kekuasaan kepada legislatif. Yang kedua itu ada demokrasi langsung di mana masyarakat langsung memberikan suaranya, misalnya di pemilihan umum. Nah, yang ketiga ada demokrasi tidak langsung, contohnya seperti DPR. Nah, yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila, demokrasi yang kita pakai di negara ini, yakni demokrasi berdasarkan nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Oke, terus kakak tahu nggak nih sejarah demokrasi di Indonesia itu apa? Oh, kalau sejarah demokrasi di Indonesia sendiri itu menurut yang saya pelajari sudah menganut sistem demokrasi sejak merdeka. Nah, namun demokrasi ini mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pada era setelah merdeka, yakni tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer, namun tidak berjalan baik, akhirnya berubah ketika dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi demokrasi terpimpin, kemudian berubah lagi di era baru menjadi demokrasi Pancasila. Tapi di era baru ini, demokrasi Pancasila ini menyeleweng dari nilai-nilai aslinya. Akhirnya terjadilah reformasi dan demokrasi Pancasila ini tetap dipertahankan, tapi dikembalikan kepada nilai-nilai aslinya, yakni nilai-nilai berdasarkan Pancasila, dan itu berlaku sampai sekarang. Oh gitu. Maka kita udah menjelaskan dari pengertian demokrasi, segala macam-macamnya, fungsi dan tujuannya. Oke, makasih ya Kak atas penjelasannya tadi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Menurut Ibu, penjelasan demokrasi Pancasila seperti apa? Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan masyarakat seperti menjalankan Pancasila. Menurut Ibu, penjelasan demokrasi liberal itu seperti apa? Nomor 2. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Menurut Pian, fungsi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya saling membantu. Terima kasih untuk Ibu wawancaranya. Ya, sama-sama.